kasih banyak buat teman-teman ya. Selamat malam. Udah join di sesi kali ini. Harusnya hari ini udah siap-siap tidur, tapi malah join kelas ini untuk belajar tips-tips untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dari beriklan di Facebook dan Instagram. Dan terima kasih juga buat Niaga Hoster yang sudah memfasilitasi event ini ya. Keren banget karena banyak banget value yang bisa didapatkan baik untuk teman-teman maupun para orang-orang yang sedang ingin merintis bisnisnya dan ingin beriklan secara digital. Nah, perkenalkan nama saya Suwandi Pratama, saya kerja di Happy Fresh. Posisi saya sebenarnya adalah sebagai pembuat iklan ya. Jadi pembuat iklan yang menghasilkan cuan atau duit buat buat perusahaan. Dan pada kesempatan kali ini nih aku pengen share 10 tips yang saya gunakan sendiri, baik itu ketika mengelola iklan perusahaan maupun mengelola iklan klien untuk mendapatkan efisiensi campaign. Efisiensi campaign itu tercapai ketika kita bisa spending lebih kecil tapi menjaga konversinya tetap sama atau bahkan lebih tinggi. Nah, buat teman-teman yang belum cobain Happy Fresh sedikit iklan, segera datang ke App Store maupun Google Play Store, download Happy Fresh di sana dan gunakan kode Happy Suwandi untuk belanja lebih murah. Nah, sedikit disclaimer tentang 10 tips yang akan saya sampaikan nanti. Semua tips harus teman-teman telaah dengan baik. Jadi jangan langsung dengar, langsung execute. Telaah, pikirkan kira-kira ini cocok nggak sih tipsnya dengan bisnis saya. Karena masing-masing bisnis punya model yang berbeda dan teknik optimasinya juga berbeda. Nah, kalau teman-teman sudah pilih bahwa, oh aku mau coba tips yang ini, teman-teman harus tes. Jadi jangan campaign yang sekarang sudah jalan itu langsung dimatikan, dirubah. Jangan, tapi tes dengan cara membuat campaign baru atau ad set baru, lalu spending sekitar 10% dari budget yang teman-teman miliki untuk ngetes nih, kira-kira tips ini nih works atau enggak di bisnis teman-teman. Dan yang ketiga adalah tanya. Jadi tips yang akan saya bagikan ini didesain khusus untuk teman-teman yang sudah pernah beriklan. Jadi levelnya intermediate maupun advance. Buat teman-teman yang masih basic, itu banyak banget kelas tentang Facebook Ads yang disediakan juga oleh Niaga Hoster yang teman-teman bisa ikuti. Atau enggak, teman-teman bisa bertanya langsung kepada saya via LinkedIn maupun via email. Nah, kalau mau bertanya mungkin nanti saya jawabnya kalau via email itu agak lama, Sabtu atau Minggu, karena hari Senin sampai Jumat saya harus kerja. Jadi seperti itu. Saya akan mulai dari tips yang pertama. Ini tentang bagaimana sih caranya UMKM itu atau bisnis-bisnis kecil ataupun bahkan yang gede itu tuh bisa mengefisiensikan campaign awareness atau brandingnya untuk mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Jadi tipe campaign yang seperti ini tuh sebenarnya dia punya dua tujuan, yaitu menjangkau audiens sebanyak-banyaknya, dan dari audiens itu dia pengen ada engagement sebanyak-banyaknya. Dan engagement yang dia inginkan tuh biasanya adalah quality engagement. Seperti apa sih sebenarnya quality engagement itu adalah kalau kita punya video branding yang kita push di Facebook dan Instagram, orang itu at least lihat lah gitu, nonton lah gitu, at least nonton lebih dari 3 detik atau bahkan syukur-syukur kalau dia complete the video, complete watching the video. Nah, kenapa engagement itu penting dalam awareness? Karena kalau orang engage dengan brand kita, possibility untuk dia itu ingat dengan brand kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan kalau orang cuma lihat terus swipe, lihat skip. Itu tuh orang cenderung tidak mengingat. Jadi kita butuh quality engagement di sini. Nah, ini cocok banget tips ini dilakukan oleh teman-teman yang berdiri di bidang retail ataupun UMKM, itu yang memiliki market dengan ragam motivasi yang berbeda. Seperti apa sih ragam motivasi yang berbeda itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan solusi untuk mendapatkan awareness dengan engagement yang bagus dan cost yang rendah itu adalah dengan menggunakan fitur di Facebook yang namanya custom audience berbasis video engagement maupun yang berbasis ads atau page engagement. Nah, aku pengen introduce dulu konsep dari ilustrasi ragam motivasi. Jadi let's say kalau aku jualan laptop ya. Kalau orang jualan laptop ke market itu biasanya engage ke iklan aku karena
konten yang aku sajikan. Nah, biasanya yang memotivasi dia untuk engage dengan konten itu berdasarkan dari motivasi mereka. Ada orang yang termotivasi untuk beli laptop yang premium, yang harganya mahal, pengen beda sendiri lah. Ada yang ketika dia lihat iklan, dia itu termotivasi untuk engage karena dia lihat kualitas dari produk atau laptop yang sedang di-offer. Dan ada juga tipe segmen audience itu yang dia engage itu karena produk yang sedang ditawarkan itu tuh terjangkau. Jadi pahami konsep ini, dan motivasi market itu nggak cuma 3, tapi banyak banget. Ini saya cuma sampaikan 3 saja. Jadi kalau teman-teman biasanya punya video branding itu yang biasa saya lihat dilakukan orang itu adalah semua video brandingnya tuh di-push, dan dia akan mempersilahkan Facebook untuk memilih video mana yang akan dipilih oleh Facebook. Itu kurang baik. Ada juga orang yang melakukan A/B test. Oke, kalau aku punya 5 video, aku akan A/B test, lalu aku akan running video yang performanya paling bagus. Nah, solusi atau tips yang aku propose hari ini adalah teman-teman harus menemukan teknik untuk menayangkan iklan itu dengan lebih terstruktur dan terencana. Seperti apa? Nah, ketika kita punya berbagai macam video branding, itu kita bisa sajikan sebuah video kepada market, dan kita bisa merekam atau menghimpun audiens yang telah melihat video itu. Dan tidak saja telah melihat di video itu, kita juga bisa tahu siapa yang sudah lihat video itu dan engage. Nah, kalau orang itu nantinya tidak engage dengan video pertama, secara otomatis kita harus memperlihatkan mereka dengan video yang kedua. Jadi video yang kedua itu memiliki targeting berupa mereka yang sudah melihat video pertama tapi tidak berinteraksi dengan video pertama itu, tidak melakukan action yang kita inginkan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau aku punya video pertama dan aku kebetulan iklan ini ditayangkan kepada orang yang motivasinya adalah premium, mungkin dia akan engage, dia akan nonton videonya atau bahkan visit website yang kita miliki. Akan tetapi kalau video ini kebetulan dilihat oleh orang yang punya motivasi lain, dia nggak akan engage. Dan karena dia tidak akan engage, kita akan secara otomatis memperlihatkan mereka video yang kedua. Dan ini proses ini bisa direiterasi. Lihatin dia video kedua, ketiga, keempat, kelima dengan angle yang berbeda. Harapannya adalah salah satu dari video tersebut ada yang nyangkut atau yang nempel di kepala mereka dan membuat mereka berinteraksi. Nah, itu adalah tips yang pertama soal branding. Tips yang kedua adalah soal influencer. Nah, ini cukup unik ya, karena beberapa brand yang aku lihat itu punya love-hate relationship dengan yang namanya influencer. Ada yang bilang, waduh gila, setelah saya itu di-endorse sama si A, itu penjualannya naik. Tapi ada juga yang bilang, waduh ini udah bayar 40 juta, tapi engagement-nya biasa-biasa aja. Terus dikit juga nih yang masuk, new order yang masuk. Revenue-nya juga nggak terlalu banyak. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah metode di mana teman-teman bisa mengeksekusi influencer marketing campaign dengan budget yang rendah tapi konversinya bagus. Ini cocok banget untuk teman-teman yang ada di startup yang punya budget terbatas untuk mengendorse artis-artis besar, dan fitur yang akan kita gunakan di sini adalah boosting post menggunakan optimasi event tertentu. Di sini event yang akan saya perkenalkan adalah event add to cart. Nah, jadi inspirasi saya membangun tips ini adalah ketika saya sendiri secara pribadi anggaplah pengen mencoba restoran baru. Ketika saya pengen mencoba restoran baru, biasanya saya lihat reviewnya kan ya. Kalau ada yang reviewnya bintang 5, ada yang reviewnya bintang 4,6, tentu saja aku pilih yang bintangnya paling tinggi dong, yang reviewnya paling bagus. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, kalau bintang 5 itu datang dari satu orang, sedangkan yang bintangnya 4,6 itu datang dari hampir 3.000 orang, kira-kira teman-teman bakal percaya review yang mana? Kemungkinan besar itu percayanya kepada yang reviewnya lebih banyak. Nah, itu membuat saya mau berpikir, bisa nggak sih sebenarnya dengan Facebook Ads itu kita membangun sebuah atmosfer kecil di mana di mata market itu
kita punya produk atau kita punya brand itu dilihat sebagai brand yang sudah dites dan mendapatkan review yang bagus oleh market yang luas. Nah, seperti itu sebenarnya inspirasi saya waktu mendesain teknik ini. Nah, biasanya orang tuh kan meng-hire audience yang influencer yang mahal ya, biasanya yang superstar, 40 jutaan atau 100 jutaan gitu. Cost-nya pasti banyak dan jangkauannya cukup bagus sebenarnya kalau kita lihat. Nah, teknik yang mau saya perkenalkan ini namanya Fluffy Cloud. Nah, Fluffy Cloud ini adalah teknik di mana kita itu mempergunakan multiple nano influencer ataupun multiple customer, loyal customer ataupun brand evangelist itu untuk mempromosikan iklan kita. Jadi kita lihat di sini ada banyak orang yang akan mempromosikan produk kita dan masing-masing postingannya mereka itu yang memberikan testimoni positif itu kita akan boosting menggunakan Facebook Ads. Sehingga nanti biayanya tidak terlalu banyak karena untuk mengumpulkan massa yang sebanyak ini sebenarnya tidak semahal ketika kita harus meng-hire superstar. Nah, tekniknya yang pertama adalah temukan dulu nano influencer yang tepat untuk kita. Jadi harus relevan juga siapa yang akan mereview dan produk yang kita miliki. Facebook punya fitur baru namanya Brand Collapse Manager di mana teman-teman bisa menemukan nano influencer dengan cepat, atau kalau tidak menggunakan fitur itu, teman-teman juga bisa menggunakan customer loyal yang teman-teman miliki. Jadi foto yang ada di sini adalah foto customer yang kita miliki, akan tetapi sebenarnya dia bukan superstar ya, dia cuma normal customer. Atau bisa juga kita gunakan duta brand. Ini adalah dokter yang bekerja di sebuah salon kecantikan dan kita gunakan dia sebagai duta brand dari brand ini. Nah, kita lalu minta mereka untuk memposting review atau testimoni positif tentang experience-nya mereka ketika mereka itu datang ke bisnis kita atau menggunakan produk kita. Lalu postingan tersebut itu harus di-boosting atau diiklankan. Dan di sini kuncinya adalah diiklankannya tuh nggak sembarangan, akan tetapi menggunakan conversion event. Jadi Facebook akan mencari audience yang ketika melihat iklan tersebut itu most likely akan melakukan sebuah aksi. Jadi contohnya adalah kalau ketika melihat sebuah produk, mereka tuh akan add to cart. Kalau melihat sebuah jasa, dia akan mulai untuk booking. Jadi di sini kuncinya. Lalu yang kedua adalah teman-teman ketika membuat iklan, di pojok paling kanan ini ada opsi namanya branded content, di mana ketika si influencer itu, nano influencer ataupun brand ambassador itu sudah men-tag teman-teman di dalam reviewnya, itu kita bisa pilih postingan tersebut untuk kita boosting. Nah, lalu setelah kita iklankan postingannya mereka, kita bisa membentuk sebuah custom audience. Jadi custom audience itu berisi dari semua orang yang telah melihat review itu. Jadi kan banyak banget tuh tadi di awal yang udah berikan review, dan kita sebarkan lebih banyak dengan Facebook Ads, dan semua orang yang sudah melihat video itu kita bikinkan custom audience-nya. Lalu kita retarget menggunakan conversion purchase, yaitu funnel yang lebih bawah. Nah, dengan melakukan teknik yang seperti ini, teman-teman itu nanti akan membentuk sebuah awan-awan kecil di mana orang tuh berpikir, wah kemarin kok aku lihat si A pakai produknya dia bagus, kok besoknya lagi aku lihat si B pakai produknya dia bilangnya bagus, kok si C juga bilangnya bagus. Jadi orang tuh akan berpikir di dalam kepalanya, wah ini pasti produknya bagus karena banyak banget yang sudah mereview produknya. Jadi itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah limitasi budget. Ini permasalahan semua orang ya, di mana ketika kita beriklan, budgetnya nggak ada. Jadi budgetnya habis untuk sewa ruko, budgetnya habis untuk sewa tempat, beli peralatan, dan lupa untuk menyiapkan budget untuk beriklan. Nah, ini adalah sebuah problem yang sangat besar karena kalau teman-teman tidak punya budget yang cukup besar, maka performa ad set teman-teman itu tidak akan quit dari learning phase. Ini yang menyebabkan performa dari campaign teman-teman itu tidak akan efisien. Dan ini banyak ditemui oleh teman-teman yang punya bisnis lokal maupun UMKM, dananya cuma 1 jutaan per bulan. Sehingga ya hampir tidak bisa diapa-apakan lagi untuk quit learning phase
adset-nya. Nah, solusi yang aku ingin introduce itu adalah menggunakan iklan FOMO atau iklan scarcity untuk teman-teman yang punya budget minim. Dan ini sudah berkali-kali aku buktikan sendiri untuk UMKM kecil. Ini trik ini works banget. Jadi kalau teman-teman beriklan, teman-teman kan biasanya di sini bisa menggunakan dua opsi ya. Ada yang namanya daily cost, ada yang namanya lifetime cost. Nah, langkah pertama adalah mengubah settingan menjadi lifetime budget, lalu masukkan maksimum budget yang teman-teman inginkan. Contohnya 1 juta. Dan kuncinya adalah menayangkan iklan itu pada hari di mana orang itu likely untuk berinteraksi dengan iklan kita atau likely untuk melakukan transaksi. Jadi pada contoh kali ini aku tunjukkan bahwa di hari Senin dan hari Kamis lah mereka itu calon customer yang mereka tuh paling engage. Jadi iklan kita tuh juga cuma tayang hari Senin dan Kamis dan jamnya pun kita batasi. Nah, lalu dari settingan seperti itu, kita bikin iklan di mana kita cuma bilang, kita punya produk yang sangat spesial, tapi cuma bisa dinikmati hari Senin dan Kamis. Jadi betul-betul orang itu merasakan bahwa kalau aku nggak action sekarang, aku nggak bakal dapat lagi promo yang seperti ini. Jadi itu kayak nge-trigger banget sih market. Dan kunci selanjutnya adalah tunjukkan scarcity dan FOMO. Kalau mereka nggak mau action sekarang dari pukul 9 sampai pukul 1, maka no longer mereka bisa mendapatkan promo menarik ini. Nah, salah satu kesalahan orang ketika menggunakan scarcity atau FOMO adalah mereka terlalu sering melakukan teknik ini sehingga market itu hafal, oh ini yang ini kayaknya Senin Kamis nih selalu promo. Nah, saya sarankan teman-teman untuk tidak terlalu sering menggunakan teknik ini agar eksklusivitas dari si teknik ini tetap terjaga. Jadi itu teknik nomor 3. Teknik nomor 4 terkait lead dan prospek. Banyak banget yang mengeluh ya, aduh bisnis aku tuh dapat lead banyak banget, tapi nggak ada leadnya yang convert, ini kayaknya leadnya sampah semua. Atau pas kita ngambil lead, waduh cost untuk mendapatkan satu lead itu terlalu banyak. Nah, itu yang akan coba saya address malam ini. Dan biasanya itu masalahnya terjadi di penjual yang menawarkan produk yang mahal ya, high ticket items, kayak jualan apartemen dan sebagainya. Mereka biasanya punya kualitas lead yang tidak bagus, dan solusinya adalah dengan membangun teknik komunikasi yang lebih mudah untuk si customer. Nah, seperti apa? Problemnya adalah yang sering saya lihat ketika teman-teman melakukan lead generation campaign adalah terlalu banyak pertanyaan yang ditanyakan. Bayangkan teman-teman mau tanya price card-nya, rate card-nya sebuah apartemen, terus teman-teman harus menjawab semua pertanyaan ini. Itu kan dongkol banget ya, maksudnya enggak banget lah. Ini menyebabkan konversi dari campaign teman-teman itu menjadi rendah. Dan masih banyak yang saya lihat itu ketika mengumpulkan lead, dia sending traffic itu keluar dari Instagram maupun WhatsApp. Ini nih karena terlalu banyak journey yang seperti ini, konversinya biasanya tidak terlalu baik. Nah, solusinya adalah ketika teman-teman melakukan lead generation campaign, itu awali dengan yang namanya message campaign. Message campaign itu seperti ini. Kalau kita punya offer yang baik dan teman-teman pengen audiens itu untuk mendapatkan offer ini, mereka cukup menekan tombol send message. Send message ini kalau ditekan tidak akan membuat mereka keluar dari Facebook maupun Instagram. Instead, mereka langsung dihadapkan dengan form yang sangat mudah seperti ini, di mana mereka bisa men-tap atau mengklik pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan orang terkait dari offer ini. Contohnya adalah, saya ingin mendapatkan promo terbaru di tempat Anda, atau ini sebenarnya aman nggak sih? Nah, dengan mempermudah jalannya komunikasi antara advertiser dengan si calon prospek, itu jumlah conversion dari si lead-nya itu meningkat jauh lebih pesat. Dan hanya ketika mereka sudah melakukan komunikasi, disitulah baru teman-teman tanyakan alamat email, nomor HP, dan sebagainya. Tapi kuncinya yang pertama adalah mulailah dengan
iklan message. Nah, selanjutnya tips yang kelima adalah creative targeting. Nah, ini cukup sensitif karena beberapa orang menanyakan kepada saya, beberapa yang konsultasi itu adalah gimana sih caranya kita itu kalau beriklan di Facebook, iklannya cuma dilihat orang yang dompetnya tebal doang gitu, orang-orang kaya, ataupun orang-orang yang berasal dari suku, agama, ras tertentu. Dan apakah ini terjadi? Ini benar-benar terjadi dan aku akan kasih lihat contohnya. Nah, tips ini berfungsi banget buat teman-teman yang jual high ticket items, yang jualan produk-produk yang mahal dan sering mendapatkan prospek yang tidak relevan. Nah, kuncinya di sini adalah memperbaiki gambar maupun video yang teman-teman gunakan saat beriklan. Saya mau bertanya sesuatu, tapi jawab saja dalam hati. Kira-kira orang yang menjalankan iklan ini, memperkenalkan rumah syariah, mereka tuh menginginkan tipe customer tertentu nggak? Maksudnya dari agama tertentu nggak sebenarnya? Nggak usah dijawab, tapi jawab aja dalam hati. Dan iklan-iklan seperti itu banyak banget ya. Nantilah aku kasih lihat contoh lebih banyak. Tapi yang seperti ini nih banyak banget. Ataupun kayak contohnya kayak Happy Fresh. Kita sering banget menawarkan layanan untuk apa ya? Mempermudah ekspat itu untuk belanja kebutuhan sehari-hari online menggunakan aplikasi Happy Fresh. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, itu kalimat iklan itu bahasa Inggris semua, di sini itu bahasa Inggris semua. Jadi kita mendesain kreatif kita itu untuk hanya di-engage oleh orang-orang tertentu saja, gitu loh. Kalau yang lihat iklan ini, yang engage itu bakal orang-orang yang punya karakteristik tertentu saja. Dan ini baru sedikit yang gunakan teknik ini. Salah satu yang aku lihat sudah menggunakan teknik ini adalah ketika orang itu menawarkan produk kayak apartemen mahal. Bayangkan untuk beli studio, unit apartemen studio itu harus merogoh kocek 1,2 miliar. Advertiser ini melakukan such a really nice job untuk membangun kreatif yang hanya akan di-engage oleh orang-orang yang berkantong tebal dan tipe demografi tertentu. Anggaplah kalau saya punya gaji cuma pas-pasan ya, UMR, dan begitu saya melihat angka 1,2 miliar, ini iklan ini nggak akan saya klik. Tapi kalau ada orang yang memang punya duit 1,2 miliar untuk beli apartemen kayak gini, Facebook akan langsung melihat, wah, orang yang mengklik ini nih karakteristiknya seperti apa, ini usianya seperti apa, hobinya seperti apa. Nah, dengan mengajarkan Facebook memilih audiens yang benar dengan menggunakan kreatif yang benar, itu teman-teman bisa mendapatkan leads dengan karakteristik yang jauh-jauh lebih bagus. Dan jangan lupa juga gunakan fitur manage language. Jadi di Facebook itu ada settingan di mana teman-teman tuh bisa mengatur tipe bahasa yang akan dilihat oleh calon audiens. Jadi kalau dia menggunakan HP yang kebetulan Facebooknya berbahasa Inggris, maka iklan itu akan tayang dalam bahasa Inggris. Kalau itu settingannya dalam bahasa Indonesia, maka iklannya akan berbahasa Indonesia. Nah, dengan mengcustomize bahasa itu, konversi iklan ini menjadi jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau teman-teman hanya membuat iklan dengan satu tipe bahasa saja. Jadi itu tips yang kelima. Tips yang keenam adalah optimasi campaign. Jadi banyak banget yang berpikir ya, wah, aku harus ciptakan sebuah winning campaign nih. Kalau aku udah dapat satu aja winning campaign ini, tinggal di scale up habis-habisan to the moon dan konversi bakal datang secara otomatis. Hampir 7 tahun saya beriklan, ini is far from true karena winning campaign itu tuh punya periode di mana dia cuman efisien itu cuma 1-2 bulan. Setelah itu kita harus refresh lagi atau kita harus membangun winning campaign yang baru. Maka dari itu, saya ingin menunjukkan sebuah tips yang bisa teman-teman lakukan untuk menciptakan berbagai jenis multiple winning campaign. Jadi istilahnya adalah kalau kita punya telur, jangan taruh di satu basket, tapi taruh di banyak basket, sehingga kalau yang satu winning campaign ini no longer working, nggak lagi bekerja, teman-teman masih punya winning campaign yang lain.
Solusi untuk membangun winning campaign itu adalah teman-teman harus rajin bereksperimen dengan berbagai macam objektif yang ada dan ditawarkan oleh Facebook. Saya mau kasih sebuah contoh ya. Jadi kalau saya di Happy Fresh ya, kira-kira ada 5 campaign yang biasanya aku running. Yang pertama adalah brand campaign untuk membangun kesadaran merek, ada yang namanya acquisition campaign untuk mendapatkan pengguna baru, remarketing campaign untuk mendapatkan pengguna baru plus revenue, ada yang namanya resell atau cross sell untuk dapatin revenue, dan ada yang namanya dormant reactivation campaign. Ini untuk nambahin revenue untuk perusahaan. Dan kalau ditanya ke Facebook ataupun banyak para pakar ya, kalau aku pengen mendapatkan pengguna baru untuk Happy Fresh, kira-kira objektif campaign apa yang harus aku gunakan di sini? Most of the time aku akan dengar bahwa mereka menyarankan app install, baik itu menggunakan AAA maupun app ads biasa. Tapi di Happy Fresh aku udah melakukan eksperimennya berkali-kali, ternyata bukan cuma app install yang bisa mendatangkan install baru dengan cost yang murah, tapi conversion dan katalog sales juga bisa membantu aku mendapatkan performa yang bagus, yaitu cost per install yang sangat murah. Jadi kalau di app install campaign itu biasanya aku optimize to purchase, akan tetapi kalau saya menggunakan conversion dan katalog sales, biasanya tipe optimasinya itu berubah. Nah, kalau saya punya 3 winning campaign seperti ini dan terjadi masalah pada app install campaign saya, anggaplah terjadi tahun ini iOS 14 diintroduce, performa dari app install campaign saya ini habis. Yang menyelamatkan saya adalah katalog sales campaign saya, dan ini tetap konsisten mendatangkan install dengan harga yang murah. Jadi buat teman-teman, jangan rely ke satu winning campaign, ciptakan multiple winning campaign. Dan yang ketujuh adalah optimasi ad set. Jadi teman-teman mungkin yang sudah lama beriklan di Facebook sudah pernah dengar yang namanya learning phase. Ini adalah suatu fase di mana iklan kita atau ad set itu belajar untuk menemukan audiens yang akan memberikan konversi kepada kita. Kalau ad set kita ini berhasil menyelesaikan learning phase, biasanya performanya itu akan lebih efisien. Nah, tips ini banyak bisa digunakan oleh teman-teman yang ada di UMKM, di startup juga sering banget ini dilakukan. Dan apabila ad set teman-teman itu gagal untuk quit sebuah learning phase karena teman-teman tuh menggunakan event tertentu untuk optimasi, saran saya adalah untuk lower up, untuk mengganti app event optimization ini dari purchase ke event yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau purchase itu ada yang paling bawah, yang lebih tingginya tuh adalah yang namanya add to cart. Jadi ini adalah tipe event yang masih punya korelasi positif dengan yang namanya purchase. Jadi kalau kita bikin iklan pertama kali di Facebook, biasanya ad set kita itu akan belajar ya, kayak dia akan sekolah dan dia akan berusaha mengumpulkan 50 konversi dalam 1 minggu. Nah, biasanya kalau dia gagal ya, maka akan muncul status seperti ini, learning limited. Nah, biasanya kalau ad setnya seperti ini, fluktuasi performanya bakal amburadul. Kadang-kadang minggu ini bagus banget performanya, minggu depannya nggak perform sama sekali. Dan kalau ad setnya itu berhasil quit dari learning phase, biasanya statusnya seperti ini, aktif. Nah, biasanya teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa tipe optimization event. Ada dari klik, install, view product, add to cart, check out, dan purchase. Dan apabila teman-teman gagal untuk quit learning phase di fase kayak purchase, maka jangan sekali-sekali untuk menyentuh optimasi event seperti klik, install, dan view product. Karena berkali-kali aku sudah cek, ini tidak punya korelasi positif sama sekali dengan terjadinya purchase. Yang teman-teman lakukan kalau gagal keluar dari purchase adalah cek event yang lebih di atasnya, yaitu check out dan add to cart. Ini adalah titik optimasi yang lebih baik. Dan kalau teman-teman masih gagal, biasanya itu adalah karena teman-teman menggunakan interest based targeting, itu diubah menjadi broad targeting ataupun ke lookalike targeting. Dan kalau masih gagal,
keluar dari learning phase, maka yang bisa saya sarankan adalah menggunakan automatic placement, lalu mencampurkan berbagai macam format iklan di dalam satu ad set. Jadi iklan teman-teman tuh nggak cuma video ads, tapi gunakan image ads, carousel ads, collection ads, sama-sama di dalam satu ad set. Atau teman-teman juga bisa gunakan dynamic creative. Nah, menggunakan 3 tips ini itu membantu banget untuk ad set teman-teman keluar dari yang namanya learning phase dan mencapai efisiensi. Nah, yang ke-8 adalah tips tentang remarketing. Nah, ini banyak banget yang tidak melakukan ya. Jadi, ayo kita tingkatkan traffic ke toko online kita. Ayo kita sending as many traffic as possible. Tapi mereka lupa bahwa orang yang pertama kali engage dengan brandnya mereka itu tidak langsung membeli atau tidak langsung convert. Mereka biasanya convert setelah melihat remarketing campaign. Dan ada 2 problem yang aku lihat terkait dengan remarketing campaign itu. Yang pertama adalah mereka tidak melakukan remarketing campaign karena CPM-nya terlalu mahal, atau yang kedua adalah simply infrastrukturnya nggak ada. Infrastrukturnya nggak ada tuh adalah mereka tidak pasang pixel di websitenya mereka, atau mereka tidak pasang SDK di dalam apps-nya mereka, sehingga mereka nggak bisa melakukan remarketing campaign. Nah, buat teman-teman yang remarketing campaign-nya itu berdarah-darah, CPM-nya mahal, aku akan mengintroduce satu tips yang aku sering gunakan, yaitu menggunakan reach campaign ketika remarketing campaign, ketika melakukan remarketing. Jadi biasanya remarketing itu mentarget orang yang contohnya ya sudah melihat produk kita atau sudah menambahkan produk tersebut ke dalam keranjang tapi belum beli. Nah, mereka tuh akan kita sasar dengan iklan, dibuntutin terus di Facebook dan di Instagram. Nah, biasanya tipe yang seperti ini menggunakan objective catalog sales dan biasanya CPM-nya cukup mahal. Supaya CPM-nya murah, teman-teman bangun secara manual event-event ini di dalam custom audience, lalu target mereka menggunakan reach objective. Nah, di dalam reach objective ini teman-teman juga bisa memasang yang namanya frequency cap. Jadi Facebook tidak akan memperlihatkan iklan yang sama kepada seseorang lebih dari 2 kali dalam seminggu. Ini contohnya ya. Bisa kita set dua kali dalam seminggu, bisa 3 kali dalam seminggu. Nah, dengan pendekatan seperti ini, remarketing teman-teman bisa terjaga efisiensinya, akan tetapi cost-nya bisa reduce hampir 5 kali lebih murah dibandingkan teman-teman hanya menggunakan catalog sales ataupun menggunakan conversion campaign ketika melakukan remarketing. Yang ke-9 adalah scale up. Banyak banget yang cerita ke saya bahwa kalau saya ngiklan dengan budget kecil, itu biasanya efisiensinya bagus banget. Akan tetapi ketika dia di scale up, wah, campaign-nya udah berdarah-darah deh. Nah, hal ini banyak ditemui oleh brand besar ya, yang kuat finansialnya, kuat iklannya, dan solusi untuk menjaga efisiensi dari campaign ketika dia di scale up adalah menggunakan, salah satunya adalah menggunakan broad targeting. Jadi teman-teman harus tobat menggunakan ad set yang seperti ini ketika beriklan kalau in the end of the day ini mau di scale up. Nah, yang saya sarankan adalah kalau teman-teman punya ad set yang seperti ini ya, mentarget banyak banget interest, itu adalah langkah pertama harus hilangkan option overlap di antara ad set ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi auction overlap between ad set yang atas dengan ad set yang bawah. Lalu kalau teman-teman sudah menemukan bahwa oh ada ad set yang overlap, maka minta tolong kepada Facebook untuk send notification, dan teman-temanlah yang harus secara manual mematikannya. Jadi biasanya saya tidak mengizinkan Facebook untuk mematikan ad set tersebut untuk saya, tapi Facebook kasih tahu ke saya yang matikan sendiri gitu. By doing that, aku bisa mengintroduce another step ataupun another thinking kenapa ad set tersebut harus dimatikan. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan, minimalisasi overlap. Nah, step kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah mengaktifkan detail targeting expansion. Ini biasanya tombol ini ada di sebelah kiri bawah, ini di checklist. Atau yang ketiga adalah buat yang namanya broad ad set. Broad ad set itu simply tidak ada interest targeting sama sekali di sini.
Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan kalau pengen menciptakan sebuah campaign yang bisa di scale up. Ada banyak metode yang lebih advance lagi seperti cost cap, ada bidding cap dan sebagainya, tapi itu mungkin akan kita bahas pada sesi-sesi yang lain. Tapi ini yang paling simpel yang bisa teman-teman lakukan dari sekarang. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang logis dan masuk akal. Jadi sebagai advertiser, hal yang sangat umum itu melihat memanage lebih dari 200 campaign di banyak negara. Dan saya harus secara konstan membuat keputusan apakah iklan itu harus di-post atau tidak. Apakah iklan itu harus di-scale up atau di-scale down atau harus diganti. Dan kesalahan dalam mengambil keputusan itu, kalau kita memanage budget iklan puluhan juta atau ratusan juta, itu tuh sakit banget untuk perusahaan. Maka dari itu saya tidak pernah mengandalkan gut feeling saya atau intuisi saya dalam memutuskan apakah adset itu harus di scale up atau di scale down atau harus diganti. Saya selalu mempunyai sistem, dan itu yang mau saya perkenalkan kepada teman-teman. Buat teman-teman juga kalau mau mulai beriklan di Facebook, itu teman-teman harus punya sistem untuk menentukan apakah campaign ini layak untuk lanjut atau harus dimatikan. Dan sistem yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet biasa untuk membuat keputusan yang benar. Jadi teman-teman, ini contoh kasus yang sering kita temui ya, di mana iklan pertama itu cost per install-nya tuh cukup mahal, akan tetapi menghasilkan konversi. Kita lihat ada cost per purchase di sini $5. Akan tetapi iklan yang kedua itu cost per install-nya murah banget, less than $1, tapi cost per conversion-nya, cost per purchase-nya mahal banget. Nah, dilema-dilema seperti ini tuh aku hadapi hampir setiap hari dan di ratusan ads yang aku kelola. Nah, untuk mengambil keputusan dengan mudah dan konsisten, teman-teman bisa mengekspor data yang ada di dashboard teman-teman, lalu memasukkannya ke dalam Excel, lalu membuat bagan correlation. Jadi bagan correlation itu nanti pada akhirnya adalah teman-teman bisa melihat apakah matriks tertentu punya korelasi positif dengan contohnya purchase atau ROAS. Jadi contohnya di sini ya. Ternyata setelah saya melakukan analisa korelasi, saya temukan bahwa CTR punya korelasi positif terhadap ROAS. Which is kalau CTR-nya naik, ROAS-nya naik. Nah, di bawah lagi, install rate punya korelasi positif terhadap ROAS. Di mana kalau install rate-nya naik, maka ROAS-nya juga ikutan naik. Jadi saya ngerti banget apa korelasi between matrix yang ada dengan objektif akhir yang saya inginkan, yaitu purchase maupun ROAS. Lalu saya juga bisa melakukan analisa kira-kira drop yang paling besar terjadi di mana. Jadi kalau kita lihat di sini drop salah satu drop yang terbesar yang kita lihat adalah dari click to install. Jadi saya bisa cek apa yang terjadi di App Store kita. Dan yang paling penting di sini adalah saya tahu max cost, dan ini dikalkulasi secara otomatis di dalam Excel, di mana kalau contohnya ya, tadi iklan saya yang ini, kalau dia itu cost per install-nya itu murah, tapi cost per purchase-nya itu mahal, ini harus saya matikan atau tidak? Nah, setelah saya kalkulasi di Excel, yang bisa saya tolerir adalah maksimum cost per purchase $40. Karena ada mekanisme seperti ini, saya disiplin untuk harus mematikan iklan ini no matter what. Kalau sebuah iklan itu baru dinyalakan sehingga dia tidak dapat purchase, maka saya bisa menggunakan target checkout max cost saya ataupun target cost per add to cart max cost saya sebagai indikasi bahwa apakah iklan ini in the future akan perform atau tidak. Jadi itu tadi 10 tips yang aku bisa introduce ke teman-teman. Like I said, ini materinya agak intermediate to advance. Jadi kalau teman-teman ada yang blank, aduh ini pematerinya ngomong apa, feel free untuk nanya dalam sesi ini atau menghubungi saya melalui email, dan I will be more than happy untuk menjelaskan teman-teman basicnya.